إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang dirahmati Allah, para pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja, pada kesempatan ini kita melanjutkan pembahasan dari ensiklopedia larangan poin ke-58, yaitu al-la'ibu bin nard, ya, larangan bermain dadu atau domino. Ya. Kita tahu bahwa hukum asal ibadah itu adalah al-man'u. Al-aslu fil ibadah al-man'u illa ma syuri'a. Hukum asal ibadah terlarang kecuali yang disyariatkan. Sebaliknya, al-aslu fil muamalah al-ibahah illa ma hurrim. Hukum asal muamalah itu boleh kecuali yang diharamkan. Nah, permainan termasuk muamalah, karena yang namanya muamalah itu hubungan manusia satu dengan yang lain. Manusia terkadang ingin melepas penat untuk bermain, atau mungkin menjadi sebuah hobi dalam satu permainan. Kita lihat ada permainan yang boleh, ada permainan yang tidak boleh. Di sini diuji kita sebagai orang Islam, apakah hobi kita yang sedang kita geluti termasuk yang dibolehkan atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita lihat seperti permainan domino, permainan dadu, bahkan para ulama masukkan permainan monopoli anak-anak kita, dan juga termasuk permainan ular tangga ya. Nah itu, nanti kita lihat di sini, ya. Wa huwa ma yu'raful yaum bizahri au zahrut tawilah. Ya, dikenal dengan nama zahrut tawilah. Ya, karena menggunakan kotak. Ya. Fa kullu uba yasta'milu fiha an-nard muharramatun sawa'un kanat lu'batut tawilah aw sawa'un kanat lu'bata tawilah al-ma'rufah aw ghairaha. Apakah itu disebut dengan lu'bah atau permainan yang menggunakan kotak tadi, meja ya yang dikenal, atau yang lainnya. Yang penting di situ ada an-nard. Ya. Apa an-nard itu? Para ulama memberikan definisi ya bahwa an-nard itu adalah permainan ya yang sebagaimana penjelasan Ibnu Mandur, alat yang dipakai untuk bermain awalnya itu orang Persia ya. Kemudian mu'arrab jadi bahasa Arab, bahasa an-nard itu Persia ya. Kemudian ada juga namanya dengan an-nar deshir. An-nar deshir. Shir itu namanya seorang.
Yang pertama kali dia bermain seperti itu, yaitu namanya Ardashir bin Babak, ya, dari penguasa Persia. Ya. Kemudian dipakai untuk bermain melempar sesuatu, ya, yang memang ada angka-angkanya atau ada bulat-bulatnya seperti dadu. Kalau kita lihat, ya, memang kotak dadu itu, ya, yang disebutkan tadi dibagi menjadi 12 menunjukkan bilangan bulan per tahun, kemudian dibagi lagi 4 menunjukkan bilangan angka musim cuaca, ya, selama setahun. Dan ada bagi 6 dengan arah mata angin, 30 bilangan hari dilempar, kemudian orang-orang seperti menebak takdirnya, ketentuannya, begitulah, ya, kurang lebih permainan itu awal dilakukan, ya, ya. Nah, sekarang melempar dadu, melempar, ya, domino dan lain sebagainya. Kita lihat seperti apa keterangan dalam hadis. Ya, kita dengarkan dulu penjelasan atau keterangan dari penulis buku yang kita sedang bahas. Membawa hadis riwayat Ibnu Majah, Abu Dawud dan Ibnu Majah, bahwa Nabi bersabda, "Man la'iba bin nardi faqad asallaha wa rasulahu." Barang siapa bermain dengan an-nard. An-nard itu apa? Dadu. Ya, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kita nanti bahas banyak beberapa hadis, tidak hanya ini, dan juga asar para sahabat dan juga akwal para ulama, terutama ulama madhab. Ya. Kemudian juga hadis riwayat Muslim, Imam Ahmad dan Imam Muslim. Man la'iba, tadi an-nardu saja. Sekarang ada tambahannya, man la'iba bin nardashir. Ada an-nardu, ada an-nardashir. Ya, alif lam nun ra dal an-nardu. Kemudian ditambah dengan syir. Karena azdashir tadi, azdashir itu dialah yang pertama kali memulai. Salah seorang dari penguasa Persia. Dia permainan orang Persia. Permainan orang Persia. Dan kebetulan yang bermain itu adalah orang penting, ya, penguasa Persia. Ya. Man la'iba bin nardashir faka'annama ghamasa yadahu fi lahmi khinzirin wa damih. Barang siapa, hadis Muhammad dan Imam Muslim, barang siapa bermain nardashir, ya, kita terjemahkan dengan dadu. Kalau kita lihat, ya, bentuk permainannya, dan juga dengan domino, ya. Dan masuk juga, yaitu anak tangga tadi, ular tangga, masuk juga permainan monopoli. Maka seperti dia mencelupkan tangannya ke dalam daging babi dan darah babi. Ya. Hadis dari Imam Ahmad dan Muslim. Wa min a'dhami mafasida hadhihi wa min a'dhami mafasida hadhihi al-lu'bah al-muharramah annaha taftah abwabal muqamarah bil idafa ila ida'atil awqat at-tawilati fi li'abiha, ya. Di antara kerusakan yang besar, untuk permainan yang haram ini, membuka peluang pintu al-muqamarah, yaitu judi, ya. Terutama juga menyia-nyiakan waktu yang sangat panjang fi la'ibiha, ya, fi la'ibiha, ketika dia bermain hal tersebut. Nah, di sini tentu saja ini ilat atau alasan atau hikmah atau sebab, ya. Tapi ulama membedakan sebab, illah dan hikmah, ya. Katakanlah ini hikmah yang bisa dipetik, bisa benar, bisa salah, tinggal lihat dalil-dalil yang lain, ya. Yang pasti hadisnya adalah mutlak. Adapun
dipakai sebagai sarana judi atau tidak, maka kita lihat bagaimana penjelasan para ulama. Ya, kita lihat bagaimana penjelasan para ulama. Kita dengarkan dulu hadis-hadis tersebut. Ya, yang penting permainan an-nardu itu atau an-nardashir ya adalah dadu. Ya, ada lu'bah zatu suntuk. Ya. Permainan yang punya kotak ya, dan batu ya, jangan dikocok-kocok dilempar, atau juga pakai papan tawilah ya, dilempar. Di sini kita lihat beberapa hadis. Tadi sudah hadis Buraidah ya, yang kita dengar tadi. Pertama hadis Buraidah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah. Nabi bersabda, man la'ibah bin nardashir faka'annama ghamasa aw sabaqa yadahu fi lahmi khinzir wa dami. Ya, barang siapa, ini hadis apa? Hadis Buraidah. Buraidah, ba ra ya dal ta marbutah. Buraidah. Riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah. Barang siapa bermain nardashir. Nama satunya an-nardu ya, nama lain ada tambahan shirin ya, an-nardashiri ya, an-nardashir ya. Barang siapa bermain an-nardashir yaitu dadu atau domino, seakan-akan dia mencelupkan tangannya ke dalam daging babi dan darah babi ya. Kata Imam Nawawi, ini an-nardashir adalah an-nard ya, dan ini merupakan dalil hujjah bagi Imam Syafi'i dan jumhur. Apa kata beliau? Wa hadzal hadits hujjah li Syafi'i wal jumhur fi tahrimi al-la'ib bin nardid. Ini adalah hadis ini hujjah bagi Imam Syafi'i dan jumhur ulama ya, terkait dengan apa? Haramnya permainan dadu domino. Di sini tidak ada keterangan apakah dipakai untuk judi atau tidak. Satu, ya. Hadis yang berikutnya hadis Abi Musa Al-Asy'ari. Riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Baihaqi. Hadis Abi Musa Al-Asy'ari yang kedua. Nabi bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man la'iba bin nardi faqad asallaha wa rasulahu. Dihasankan Al-Albani dalam Shahihul Jami' ya, nomor 6529. Barang siapa bermain an-nard yaitu dadu, domino. Di sini juga tidak ada apakah di situ dipakai untuk judi atau tidak. Maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Tadi seperti diibaratkan orang yang mencelupkan tangannya ke babi dan darahnya. Dalam keterangan yang lain, bukan hanya sekedar nyelup, tapi mau dimakan, seperti orang yang ambil daging babi dan darah babi dimakan. Sementara babi hukumnya ya haram. Makanya kata Imam Nawawi, hujjah bagi Imam Syafi'i bahwa apa? Haramnya bermain dadu atau domino. Ya, nah kita hati-hati dalam permainan, termasuk juga permainan bagi anak-anak itu kan memang juga pelajaran. Bermainnya mereka adalah belajar. Namun kalau sarananya sudah ada nas ya dalam hadis, maka kita perlu hati-hati ya. Yang ketiga yaitu hadis Abdullah ibnu Mas'ud ya. Atau sebelum kepada hadis tersebut, karena itu asar ya. Yaitu hadis Ibnu Abi Aruba dari Qatadah. Hadis Qatadah mengatakan, balaghana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil la'ibi bil ka'bain faqala innaha maisirul a'ajim. Ya. Qala wa kana Qatadah yakrahu al-la'iba bi kulli syai'in hatta yakraha al-la'iba bil hasa. Bahwa Rasulullah telah sampai pada kami
Rasul ditanya tentang permainan Ka'bain. Nah, Al-Ka'bain itu ya termasuk tadi ya. Itu termasuk judinya orang-orang ajam. Judinya orang-orang ajam ya. Berikutnya adalah asar Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dan di Sahih Al-Albani dalam Sahih Al-Adabul Mufrad. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Iyyakum wa hataini al-ka'bataini al-mawsumataini allataini tuzjaran zajran fa innahuma minal maisir. Ini keterangan seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud. Hati-hati kalian dengan dua al-ka'batain ya. Al-ka'ab itu arti apa? Ini kan apa tulang. Tapi di sini maksud al-ka'batan adalah an-nar ya, yaitu batu dadu. Hati-hati dengan kedua ini ya. Itu diberikan peringatan dengan keras karena keduanya termasuk al-maisir ya, judi. Nah, ini asar Abdullah bin Mas'ud ya, riwayat Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad disahihkan oleh Syalbani rahimahullah taala. Tentu penjelasan seorang sahabat bukanlah penjelasan biasa. Ya, itu adalah ilmu. Apalagi sini Abdullah bin Mas'ud adalah seorang sahabat termasuk mufassir dari kalangan sahabat. Selain Abdullah bin Abbas dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum jami'an. Ya. Dan kita lihat dalam surah Al-Maidah ayat 90-91, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis salati fahal antum muntahun. Surat Al-Maidah 90-91. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, maisir, judi, al-ansab wal azlam ya. Al-ansab yaitu meletakkan sesembahan, sesajen dan mengundi nasib. Rijsun min amali syaitan. Apa rijsun? Qabih, keburukan dan termasuk perbuatan setan. Nah, kalau dikatakan perbuatan setan itu menunjukkan haram karena kita disuruh menyelisihi syaitan. Ya, disuruh untuk menyelisihi syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jangan kalian ikuti langkah-langkah setan karena setan itu adalah musuh kalian yang sangat nyata. Nah, jadi kalau disebut min amali syaitan, kita disuruh untuk menyelisih syaitan. Dan syaitan orang kafir, makanya disuruh menyelisih orang kafir. Man tashabbaha biqaumin fa minhum. Barang siapa menyelisih suatu kaum, bagian dari mereka. Ya, syaitan kafir di mana? Ya, Quran yang mengatakan, wa idqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika disuruh para malaikat suruh sujud pada Adam, semua sujud kecuali iblis. Mereka sombong ya, dan tidak mau, enggan dan sombong, termasuk kafir, orang-orang kafir. Nah, kita disuruh untuk menyelisih. Bahkan dijelaskan lagi fajtanibuhu, tinggalkan, jauhkan, ijtinab. Ulama menjelaskan seperti Syekh Utsaimin menjelaskan al-ijtinab dengan al-utruk, at-tarku, utruk ya. At-tarku dan ijtinab beda. Kalau utruk tinggalkan masih bisa dekat. Tapi kalau ijtinab, tembok sini sama tembok kanan kiri ini nama ijtinab. Mungkin enggak? Tidak. Tembok kanan kiri, dinding kanan kiri bisa berdekatan. Tidak mungkin. Itu ijtinab. Menggunakan ijtinab. Seperti
zina, ya, ijtinab, ya. Ini para ikhwan. Disuruh tinggalkan fajtanibu, jauhi. Ya, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ya, innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil maisir, fil khamri wal maisir. Karena setan itu menghendaki kalian kebencian dan permusuhan dalam khamr dan judi. Wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah, dan menghalangi kalian dari zikir kepada Allah dan sholat. Fahal antum muntahun, apakah kalian tidak mau berhenti? Nah ini. Nah sekarang kita lihat, ya, Allah Ta'ala mengharamkan maisir, judi. Kemudian Abdul bin Mas'ud memberikan penjelasan, beliau ulama tafsir dari kalangan sahabat, dikatakan fa innahuma minal maisir, ya, maka keduanya itu termasuk maisir, ya, yaitu apa? Al-ka'batain, al-mausumatain, yaitu makna al-ka'batan adalah dadu, ya, buah dadu tadi, batu dadu yang dipakai, ya. Jadi bermainnya saja sudah dikatakan judi, apalagi judinya. Ulama jelaskan lebih besar dosanya, ya. Ini. Yang ketiga atau yang keberapa? Kelima ya mungkin. Yang kelima adalah athar Aisyah radhiyallahu taala anha. Annaha, di Imam Bukhari dalam Adul Mufrad dihasankan Syekh Albani. Annaha balaghaha anna ahla baitin fi dariha kanu sukanan fiha indahum nardun fa arsalat ilaihim la illam tukhrijuha la ukhrijannakum min dari wa ankarat dzalika alaihim. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha telah sampai kepada beliau bahwa ada penghuni rumah yang ada di rumahnya, ya, punya permainan dadu, domino, ya. Kemudian apa? Aisyah mengirim pada mereka dengan mengatakan, kalau kalian tidak mau membuang dadu itu, mengeluarkannya, aku akan keluarkan kalian dari rumahku ini. Wa angkarat dzalika alaihim, ya, Aisyah mengingkari atas mereka, yaitu atas adanya permainan dadu, domino di rumah mereka, yaitu anar, diartikan dadu, domino. Ini. Nah, kita lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha mengingkarinya. Karena kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran fal yughayyiru bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisani wa in lam yastati' fa bi qalbi fa dzalika ataful iman. Barang siapa melihat kemungkaran maka harus dihentikan, diingkari, ya. Dengan tangan itu dikeluarkan, karena punya kekuasaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Tidak bisa dengan lisan, tidak bisa dengan hati, ya. Dan itu selemah-lemahnya iman, harus tinggalkan kemungkaran itu para jemaah rahmat Allah, ya. Jadi di sini banyak yang bisa kita ambil faidah. Sebuah hobi, sebuah kesenangan akan teruji apakah itu sesuai dengan syariat kita atau bertentangan. Orang mukmin ketika dipanggil oleh Allah dan Rasulnya untuk apa? Untuk memberikan kehidupan mereka, maka mereka menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Surat Al-Anfal, Allah berfirman, wahai orang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasul ketika mengajak kalian untuk apa? Untuk segala sesuatu yang bisa memberikan kehidupan kepada kalian. Nah ini.
Orang beriman, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Orang sesungguhnya perkataan orang beriman ketika diajak kepada Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan untuk menghukumi di antara mereka, mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Padahal sudah hobi, ya. Tapi hobi sini hobi yang dilarang. Bagaimana dengan hobi yang tidak dilarang? Tinggal lihat apakah itu menghalangi kita dari zikir kepada Allah. Lihat hobinya orang mancing. Ya, kalau kita lihat di jalan itu, maaf ya, diam termenung menjelang maghrib. Ya, untung saja jin tidak dorong dia ke kolam. Dia kayak orang udah hilang, kalah itu. Jadi banyak orang kalah dengan hobi. Hobi bersepeda sehat tujuannya, tapi pakaiannya ketat sampai maaf ya, bentuk-bentuk badannya kelihatan. Bahkan bentuk-bentuk yang seharusnya malu, yang namanya kemaluan, ya kelihatan. Oleh karena itu, ketika lihat hobi dan kesenangan, pertama ada nas yang melarang tidak, karena hukum asalnya permainan adalah boleh main bola sampai menjelang maghrib depan masjid di sini. Kadang-kadang juga sudah enggak ini. Anak-anak, hati-hati. Ya. Hati-hati. Jangan sampai melalaikan kita dari apa? Dari mengingat kepada Allah. Wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah, yang menghalangi kalian dari zikir kepada Allah dan salat. Zikir kepada Allah itu apa? Salah seorang salafus saleh mengatakan, ketika orang mau berbuat dosa, tidak jadi berbuat dosa karena takut kepada Allah, itu termasuk zikir yang paling besar. Ya. Nah, tentu ketika orang itu sudah menyusun sedemikian rupa permainan yang disenangi, kemudian itu banyak menghalangi dari berzikir kepada Allah, banyak melalaikan dia dari kewajiban, ya ini masuk ke dalam hal tersebut. Sehingga kita harus hati-hati menyalurkan hobi. Ya, karena hobi kalau dibiarkan liar akan menjadi apa? Menjadi hawa nafsu. Ya, sehingga bisa menjadi buset, gitu. budak setan. Gitu. Itu para jamaah sekalian. Kenapa? Kalau sampai melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalaikan dari sholat. Seperti orang bersepeda boleh untuk kesehatan. Tapi kalau sampai celana pendek, kemudian ketat, sampai maaf nih, ya bentuk-bentuk tubuh yang seharusnya tertutup itu kelihatan. Itu tidak boleh, ya tidak boleh. Apalagi sampai melalaikan dari sholat. Apalagi sampai misalnya berjalan bareng-bareng sehingga pengendara di belakang kemudian terganggu. Tapi dikasih nama biker sunnah lagi. Mana ada biker sunnah? Ya, mana coba? Justru kalau pakai biker sunnah jadi apa? Jadi bid'ah, nggak pernah ada. Ya, itu. Nah, ini permainan-permainan yang bisa membawa dan menjerumuskan kita pada hawa nafsu kita. Jangan sampai mengganggu jalannya orang beriman, tidak boleh, ya. Nanti misal berjalan bersepeda kemudian menggerombol, kemudian di belakang terganggu, nggak bisa lewat. Sementara mobil atau motor, kan motor dan mobil punya kecepatan tersendiri. Ya. Artinya ketika kita menyalurkan hobi, yang menjadi pertanyaan pertama, dilarang atau tidak. Hukum asal memang boleh, ya hukum asal boleh. Nah, tapi seperti ini nas melarang permainan-permainan dadu, ya. Nah, kalau permainan itu boleh, tinggal apa dampak-dampaknya, ya. Dampak kepada pribadi dan dampak sosial. Apakah berdampak kepada yang larang? Kalau berdampak kepada yang larang, itu dilarang, ya. An-nahyu li ghairihi, bukan an-nahyu li dzati, bukan larangan zatnya, tapi karena dampaknya tadi. Ya. Jadi kita harus memiliki fikih dalam masalah hal tersebut sehingga tidak sampai terjerumus,
ya, ke dalam apa? Ke dalam perbuatan maksiat. Nah, kita lihat di sini Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau sampai mengancam, kalau kalian tidak mau mengeluarkan dadu itu, aku akan keluarkan dari rumahku, akan aku kusir kalian dari rumahku. Berarti orang yang berbuat maksiat itu punya apa? Punya ada sanksinya. Nggak ada sanksi, ya, ada sanksi. Namun tentu kembali kepada siapa? Kepada siapa yang mengingkari perbuatan maksiat dan siapa yang diingkari, ya. Itu. Kalau yang mengingkari aparat dengan tangan, yaitu dengan kekuasaan, dibubarkan itu orang bermain dadu, dibubarkan orang yang minum minuman keras, ya memang dia punya wewenang. Ya, kita bernasihat. Kalau kita berada di lingkungan masjid punya wewenang. Misalkan, ya, kita di lingkungan punya wewenang ketika ada perbuatan maksiat. Kita lihat dulu kira-kira dampaknya apa kalau dengan tangan, dengan kekuasaan. Ya. Harus ada dampak yang positif. Kemudian yang berikutnya yaitu asar Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair, ya, dari Kulthum bin Jabir. Dia berkata, khatabana Ibnu Zubair, faqala, ya ahla Makkah, balaghani an rijalin min Quraisy yal'abuna bilu'batin yuqalu laha an-nar dashir wa inni ahlifu billah la utiya bi rajulin la'iba biha illa aqabtuhu fi sya'rihi wa basharihi, ya, wa ataitu salbahu liman atani bihi. Rawahul Bukhari fil Adabil Mufrad, dihasankan Syekh Albani. Asar Abdullah bin Zubair, ya, radhiyallahu taala anhuma, ya, yaitu Az-Zubair bin Awam, Abdullah bin Zubair. Apa kata beliau? Wahai penduduk Mekah, telah sampai berita padaku ada orang-orang Quraisy bermain dengan permainan yang disebut dengan an-nar dashir. Itu dadu tadi. Aku bersumpah atas nama Allah, ya. Kalau orang ini didatangkan, orang yang bermain, ya, tidaklah orang ini dibawa kepadaku kecuali aku akan kasih sanksi, ya. Di apanya? Di rambutnya dan di kulitnya. Dan aku akan kasih, ya, yaitu hadiah bagi orang yang membawa orang tersebut kepada aku. Ya, ini ikhwan, ini menunjukkan ya betapa para salaf, yaitu sahabat, diantaranya tadi Abdullah bin Mas'ud, ya, Aisyah radhiyallahu taala anhum, dan juga Abdullah bin Zubair, memiliki apa? Perhatian besar, ya, untuk apa? Mengingkari kemungkaran. Karena itulah yang diterima, yang mereka pelajari dari kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa lagi teladan kita kalau bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian siapa lagi yang kita ikuti kalau bukan para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala jami'an? Maka kita ambil pelajaran besar. Pertama adalah kita memiliki kecemburuan, ghirah terhadap perbuatan maksiat apapun bentuknya. Ini salah satu. Ghirah, kecemburuan besar. Ketika apa yang telah dibatasi oleh Allah dan Rasulullah kemudian dilanggar. Harus punya ghirah. Ya, jangan kita maaf, EGP, emang gue pikirin. Jangan kita acuh. Kalau memang tidak mampu dengan tangan, dengan lisan. Orang ketika amar ma'ruf nahi mungkar tidak selalu dituruti, tidak selalu diikuti, tidak selalu harus berhasil. Tapi kita ikuti jalan dan caranya yang telah ditetapkan oleh para ulama. Ya, benar-benar melihat dan benar-benar kemungkaran. Man ra'a minkum mungkaran, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, benar-benar satu kemungkaran. Itu. Ya. Nah, kita ingkari. Tidak bisa dengan tangan, dengan kekuasaan, karena tidak memilikinya kemampuan, dengan lisan, dengan nasihat. Tidak bisa lagi dengan hati. Apa? Jangan duduk di situ. Ingkari.
tidak nyaman, hati ini gelisah dan mau meminta ampun pada Allah Ta'ala atas ketidakberdayaan. Kita lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kita lihat bagaimana Abdullah ibnu Zubair. Ini para jemaah rahmati Allah. Ya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian umat yang mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf, kemudian mengingkari yang mungkar. Ngajak sholat insyaallah mudah, meskipun banyak orang yang tidak mau ngajak. Tapi mencegah dari perbuatan mungkar itu berat. Karena orang semuanya nafsi-nafsi. Urusan saya. Tapi kita tetap harus apa? Harus istiqomah. Nah, lebih-lebih kalau kita berada di sebuah lingkungan yang memang sudah siap untuk mempelajari sunnah, untuk mempelajari tauhid, untuk ingin istiqomah di atas sunnah, ingin kita itu apa? Selamat di jalan Allah SWT, maka semuanya harus siap. Siap untuk apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak ada kemungkaran, kita diem. Itu namanya syaitonun akhros, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, setan bisu. Ya. Sudah diberi tahapan-tahapannya, tingkatan-tingkatannya. Kalau nggak bisa dengan tangan, dengan lisan, nggak bisa dengan hati. Jangan cuek di masjid. Kemungkaran ada di masjid. Coba di masjid bisa ada kemungkaran. Apa bentuk kemungkaran? Apa saja di situ? Man ra'a minkum mungkaron. Semua kemungkaran yang dianggap mungkar oleh syariat. Ya. Orang merokok kemungkaran. Rokok kemungkaran. Ya. Karena sudah berbahaya, la dharar wa la dirar. Ya kita kasih nasihat. Mungkin orang itu tidak paham. Ya, kita siapa jangan rokok. Nah, ini anak-anak banyak di sini, anak-anak kecil. Di sini kami semua tidak merokok. Enggak pakai jilbab. Ya, enggak pakai jilbab. Pernah di depan pakai celana pendek perempuan. Saya bilang, "Pak, di sini pakai jilbab, masa Mbak enggak malu nih? Pakai celana pendek dulu depan dengan pedeknya. Yang masuk luar masuk pakai jilbab." Ngomong, baru dia nyadar, ya Pak minta maaf Pak, pergi. Mau. Loh, orang-orang preman saja berani kok untuk berbuat apa yang mereka mau. Anak-anak pang berani menampilkan dirinya dengan baju, dengan sedemikian rupa, aksesorisnya yang ada. Intinya ingin menampakkan jati diri. Kenapa kita yang hak? Tidak. Toh juga ada tahapan-tahapannya. Tidak semua harus, bukan dengan kekerasan. Kalau kekerasan ada yang wewenang, tapi dengan lisan, dengan hati masih bisa kita lakukan. Siapa tahu dengan kelembutan antum mengatakan, "Mas, maaf ya, jangan merokok di sini. Kalau bisa jangan merokok." Tapi orang nggak bisa langsung jangan merokok, berhenti. Jangan di sini Mas, banyak anak-anak. Ini kami tidak merokok di sini. Orang di sini misalkan waktu sholat, saya berapa kali Mas sholat. Ya di sini. Kalau enggak jangan di depan situ, sholat duduk di saung-saung. Ya mungkin ada apalah sesuatu kita tidak tahu. Kita kenal. Lantum lewat, hanya lewat saja. Jangan. Kemungkaran. Jelas ada sholat berjamaah tidak sholat, berada di sekitar masjid, mungkar tidak? Mungkar. Nabi saja bertanya bukan Nabi saja, Nabi memberikan contoh pada kita ketika ada orang sholat subuh jemaah tidak sholat. Kenapa kamu sholat? Sudah sholat? Sholat lagi. Apalagi memang tidak sholat. Yakin para jemaah, para ikhwan semuanya, ya saya yakin orang itu tidak akan marah, bahkan malu. Tapi kalau kita diem, dibiarkan, nah ini ya jadi persoalan. Ya, disinilah iman kita diuji. Karena apa? Karena diem tidak memberikan diem, tapi diem ada sikap di situ, diem hati tidak nyaman. Diem kemudian meninggalkan perbuatan maksiat, itu konsekuensinya wa man lam yastati ya fa biqalbih.
Kalau nggak bisa dengan lisan, dengan hati. Konsekuensinya tinggalkan itu, tidak nyaman hati kita, kita gelisah, kita ingkari, bukan kemudian kita oh iya ajak ngobrol terus nggak ada keterangan. Itu pun selemah-lemahnya iman. Ya. Waqad nazala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha ya wa yustahza'u biha fala taqudu mahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum. Allah berfirman, telah Allah turunkan dalam Al-Qur'an, apabila ayat Allah diingkari dan diperolok, jangan duduk bersama mereka. Termasuk ada kemungkaran. Para ulama jadikan ayat ini sebagai dalil. Jangan duduk bersama mereka sampai mereka beralih pada yang lain. Kalau tidak, maka kalian sama dengan mereka. Besar konsekuensinya. Ya. Nah, kita di sini, alhamdulillah, lingkungan ini bisa kita kerjakan semuanya. Kalau punya kecemburuan agama, bisa. Ketika orang nggak pakai jilbab, maaf mbak, pakai jilbab ya. Di sini pakai jilbab semua loh. Jilbab itu dari Islam, Quran. Lembut ngomongnya, nggak perlu keluarkan tanduk, jangan. Ngomong. Yakin, terima kasih pak, terima kasih mas, yakin. Tapi kalau tidak, ya maaf nih. Maka apa? Ya orang pertama tidak paham. Kalau dia berbuat salah. Atau dia paham, tapi nggak ada orang yang memberikan nasihat, memberikan peringatan. Sehingga kita ini, maaf nih, yang berjenggot, menegakkan sunnah, tidak ada izzah. Tidak ada izzahnya. Sehingga orang bebas berbuat maksiat depan kita. Sementara kita bisa. Ini perbuatan maksiat, ini perbuatan tidak sesuai dengan syar'i, dan menyampaikan dengan kelembutan, bukan orang juga tidak dengan enggak. Man kita diem. Apa kata Syaikhul Islam? Syaitonun akhras. Ini kita lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu taala dengan tegas. Kalau kalian tidak membuang alat itu, permain dadu, aku akan usir kalian di rumah itu. Wah. Ya. Kata Ibnu Zubair, ada orang yang bawa orang itu, akan aku hukum dia. Ya, rambut dan kulitnya. Kalau rambut kan dijambak, kalau kulit dipecut. Nah, punya kekuasaan. Kalau kita bukan level man ra'a minkum munkaron biyadih, man ra'a minkum munkaron, barang siapa melihat kemungkaran dengan matanya sendiri, ya, maka hendaklah dia robah, fal yuwayyirhu biyadih, robah kemungkaran itu dengan tangan, kekuasaan. Kita nggak punya aparat. Bahkan kalau begitu lebih ini, kalau di rumah bisa. Di rumah itu boleh sunnah diletakkan pecut di rumah itu, cambuk, supaya anak dan istri tahu. Sunnah itu, bukan KDRT. Hanya sekedar untuk apa? Menakut-nakuti, bukan KDRT. Karena Nabi bersabda apa? Suruh anak kalian, muru auladakum bis-shalah wa hum abna 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna 10 sinin. Suruh anak-anak kalian sholat ketika sudah umur 7 tahun. Pukul kalau sudah umur 10, ya, ketika tidak mau sholat. Tapi pukul di sini, ya, apa? Ta'diban la ta'ziba. Ta'dib, pelajaran, bukan menyiksa. Nah, ini penting para jamaah rahmati Allah. Ini sebagai bentuk ingkarul munkar, ya. Kita dengan lisan di sini lingkungan bisa semua. Bisa kalau satu orang takut, 3 orang, bareng-bareng yuk. Ya, antum baju bir, saya bagian diam saja, lihat di sampingnya. Ayo, ini kita lihat. Barangkali anak-anak bermain, menjelang maghrib sudah main bola. Ayo, bubar. Ayo persiapan. Kalian belum pulangnya, belum minumnya, belum duduknya, belum habis ringgitnya, belum mandinya. Ini berapa menit? Belum antrinya nanti. Ini maghrib kalian. Sampaikan. Itu standar lidariyah. Apalagi kalau sudah sampai maghrib. Ya, ini para jamaah. Istri keluar misalkan nggak pakai jilbab, mungkin nggak kelihatan, hanya di teras. Tapi ada kemungkinan lihat, ingkari. Ya.
Nah, keluar masuknya di sini apa bisa jadi, bisa juga kasih tulisan, ya silahkan pakai jilbab karena itu adalah kewajiban sebagai muslimah. Lembut, ya bisa semua insya Allah kalau kita mau melakukannya. Baiklah, masih banyak pembahasan kita dan juga akwal para ulama terkait permainan. Nanti juga juga mungkin dikiaskan kepada an-nard, ya, seperti tangga ular tangga itu yang anak-anak kita sering bermain, juga monopoli, ya, dan permainan-permainan yang barangkali sudah dijelaskan dalam nas-nas yang kita tidak tahu. Kita belajar dan belajar, semoga Allah Ta'ala berikan taufik. Sampai di sini, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.